Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 13 Kelompok 3 PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Dari kelompok 2, kami beranggotakan Fauziah Yuniar Ulfah, Monica Sherlita, dan saya sendiri Astrida Hafilah akan memaparkan biografi tokoh milenial nasionalis Jerome Pauline. Mungkin belum banyak yang tahu siapa itu Jerome Pauline. Siapa sangka seorang Jerome Pauline sangat menginspirasi dengan channel YouTube yang ia kembangkan. Bahkan banyak kaum muda Indonesia yang menjadikan Jerome sebagai role model atau sosok yang inspiratif. Seperti apa sosok, biografi, dan perjalanan Jerome Pauline? Jerome Pauline memiliki nama asli Jerome Pauline Sijabat, lahir di Surabaya pada tanggal 2 Mei 1998. Jerome Pauline berusia 23 tahun dan memeluk agama Kristen. Meskipun mahir berbahasa Jepang, ia berkebangsaan Indonesia. Jerome Pauline lahir dari sepasang orang tua yang bernama Marojahan Sijabat dan Krisi. Dalam keluarga, Jerome Pauline memiliki dua orang saudara kandung, yaitu kakak yang bernama Jehian Panangian Sijabat dan adik yang bernama Jesperel Porman Sijabat. Sejak kecil, Jerome Pauline memang bercita-cita bersekolah di luar negeri. Berangkat dari keluarga sederhana, Jerome berusaha mewujudkan cita-citanya berangkat ke luar negeri. Salah satunya adalah dengan rajin belajar dan berprestasi. Ia berharap memperoleh beasiswa dan menempuh pendidikan di luar negeri. Sebelum menempuh pendidik di Waseda University Jepang, Jerome Pauline sempat mendaftar tes beasiswa ke NTU Singapura atau Nanyang Technological University Singapore. Sayangnya, hasil tesnya menyatakan kalau Jerome hanya bisa mendapatkan 50% beasiswa dan 50%-nya harus ditanggung sendiri. Karena itu, akhirnya Jerome terpaksa merelakan niat dan kesempatannya untuk berkuliah di Singapura. Namun, kegagalan dalam mendapatkan beasiswa full di Singapura tidak lantas membuat Jerome menyerah. Hal tersebut justru memicu semangatnya untuk mendapatkan beasiswa di universitas lain. Saat itu, Jerome mencoba mendaftar di Waseda University jurusan Matematika Terapan dengan mengajukan beasiswa full dari Mitsui Bussan. Dan benar saja, berkat semangat dan kegiahannya, ia berhasil diterima kuliah di Jepang pada tahun 2016 hingga kini. Jerome Pauline menjadi satu dari dua orang yang terpilih mendapatkan full scholarship untuk berkuliah di Waseda University Jepang jurusan Matematika Terapan. Jerome Pauline kini sedang menempuh pendidikan tinggi dengan jurusan Matematika Terapan di Waseda University Jepang. Meskipun akhirnya menempuh pendidikan jurusan matematika, rupanya Jerome kecil sempat tidak menyukai pelajaran matematika. Namun, suatu waktu pemikirannya berubah ketika sang ibu Krisi memberikan sebuah perumpamaan ke Jerome bahwa matematika itu ibarat permainan bajak laut. Jika kamu bisa memecahkan kode, maka kamu mendapatkan harta karun. Dari situlah pandangan Jerome Pauline terhadap matematika menjadi berubah dan semakin lama menjadi menyukai hingga digeluti untuk jenjang S1 dan sampai saat ini sudah berhasil menerbitkan buku bestseller. Buku berjudul Nihongo Mataku berhasil ia terbitkan pada tahun 2019 yang isinya menceritakan kisah perjuangan pendidikan dan awal mulai Jerome merintis karir. Tak hanya itu, Jerome juga membagikan tips dan trik memecahkan soal matematika beserta penjelasannya yang berbentuk PDF dalam bukunya. Kini, Jerome dikenal berkat video-video di YouTube yang sangat edukatif dan diunggah dalam akun Nihongo Mataku. Selain membagikan pengalaman hidup menjadi mahasiswa yang sedang merantau dan belajar di negeri matahari terbit, Jerome juga kerap mengunggah video tentang belajar bahasa Jepang dan challenge mengerjakan soal matematika beserta tipsnya. Nihongo Mataku adalah jalan menjelaskan seorang Jerome. Kontribusi Jerome Pauline untuk Indonesia. Baru-baru ini, Jerome Pauline dan sang kakak Jehian Panangian Sijabat masuk Forbes 30 Under 30 Asia.
Mereka masuk ke dalam daftar penghargaan tersohor ini atas pencapaiannya mendirikan Q&A Group. Jerome yang aktif menyampaikan edukasi juga dinilai memberikan dampak baik bagi anak muda Indonesia di bidang akademis. Jerome melalui YouTube-nya sering membuat konten tentang pemecahan soal matematika dengan cara yang mudah, sehingga dapat mengubah mindset anak-anak Indonesia dari yang menganggap matematika itu sulit menjadi mudah dan menyenangkan. Selain itu, Jerome selalu memperkenalkan budaya Indonesia di Jepang di setiap kegiatannya, seperti mengenakan batik ke kampus, membuat konten YouTube memakai batik, menghadiri acara Beautycon Tokyo dengan setelan batik dan jas, juga memakai batik saat peluncuran bukunya. Ia tidak bosan mengenalkan batik ke teman-teman Jepangnya. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sosok Jerome Pauline yaitu cinta tanah air dengan selalu menampilkan budaya Indonesia, yaitu gemar mengenakan batik, dan peduli kemajuan bangsa dengan aktif mengedukasi anak-anak muda di bidang akademis melalui pemikiran-pemikiran terbukanya. Yuk bersama-sama sebagai ASN kita jaga nilai-nilai nasionalis dimulai dengan rasa cinta tanah air.